Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan analisis uji statistik dan model regresi data kedatangan WNA dan laju pertumbuhan PDRB Provinsi Bali periode 2023 hingga 2024. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Fiona Rizkyanti dengan NIM 1020424060, teman saya, Hikmal Alakbar, Muhammad Agus Saputra, Muhammad Zikri Hidayat, dan Muhammad Ibrahim Kuswono. Latar belakang, sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Provinsi Bali. Jumlah wisatawan mancanegara atau WNA yang datang ke Bali mengalami fluktuasi setiap triwulan. Perubahan jumlah WNA diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah di laju pertumbuhan PRDB. Oleh karena itu, diperlukan analisis statistik untuk mengetahui pola data, perbedaan, serta hubungan antara jumlah WNA dan pertumbuhan PRDB Bali pada periode 2023 sampai 2024. Rumusan masalahnya, apakah data jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB berdistribusi normal? Dua, apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah WNA antara triwulan? Tiga, apakah terdapat hubungan atau ketergantungan antara jumlah WNA dan pertumbuhan PDRB? Empat, apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah WNA berdasarkan periode waktu? Lima, apakah terdapat hubungan antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB Bali? Tujuan penelitiannya, pertama, menganalisis distribusi data jumlah WNA dan PDRB. Dua, mengetahui perbedaan rata-rata jumlah WNA antar periode. Tiga, mengetahui hubungan antara jumlah WNA dan pertumbuhan PDRB. Yang keempat, mengetahui hubungan antara jumlah WNA dan pertumbuhan PDRB. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan metodologi atau cara penelitian yang dilakukan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini tuh diambil dari data BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, data yang dipakai terdiri dari dua hal, yaitu data wisata mancanegara yang datang ke Bali setiap triwulan dan data laju pertumbuhan PRDB Provinsi Bali yang menggambarkan perkembangan ekonomi daerah. Dengan data ini, kita dapat melihat apakah kedatangan wisatawan asing memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali. Oke, di slide berikutnya yaitu kita melihat statistik deskriptif. Nah, untuk jumlah wisatawan mancanegara, nilai tertingginya atau maksimumnya adalah 1.836.215 orang. Dan untuk nilai terendahnya atau paling minimumnya adalah 1.025.990 orang. Dan rata-ratanya sekitar 1.450.827 orang. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PRDB, nilai maksimumnya adalah 6,33% dan nilai minimumnya adalah sebesar minus 4,52% dan rata-ratanya adalah 1,35%. Nah, angka ini tuh membantu kita memahami gambaran umum kondisi pariwisata dalam eh, kondisi pariwisata dan ekonomi Bali selama periode penelitian. Di sini ada slide visualisasi data. Nah, pada bagian ini tuh data ditampilkan dalam berbentuk diagram pie. Diagram yang pertama menunjukkan distribusi jumlah wisatawan asing per triwulan. Dari sini kita bisa melihat triwulan mana yang memiliki jumlah wisatawan paling banyak dan yang paling sedikit. Diagram yang kedua menunjukkan seberapa besar pengaruh wisatawan asing terhadap pertumbuhan ekonomi Bali. Kita dapat membandingkan tiap triwulan dan melihat bahwa pada beberapa periode kontribusi wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi itu cukup besar. Sementara pada periode lain itu lebih rendah. Secara umum, hasil visualisasi ini memperlihatkan bahwa pariwisata itu memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali. Dari hasil penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara itu memiliki hubungan yang cukup kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Bali. Semakin banyak wisatawan yang datang, semakin besar pula potensi peningkatan PRDB daerahnya. Bagian ini kita membahas proses pengambilan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data per triwulan, sehingga total populasi yang tersedia berjumlah 8 observasi sampai 4 triwulan tahun 2023.
dan 4 triwulan pada tahun 2024. Setelah dilakukan perhitungan, ukuran sampel minimal ternyata hampir sama dengan jumlah populasi. Itu artinya penelitian ini paling ideal menggunakan seluruh data yang ada atau bisa disebut sebagai sensus. Walaupun akhirnya semua data digunakan, proses pemilihan sampel tetap mengikuti kriteria tertentu. Karena itu, pendekatan yang dipakai termasuk dalam teknik purposive sampling, yaitu pemilihan data berdasarkan tujuan penelitian. Dilakukan uji normalitas, yaitu tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data kita, baik data jumlah wisatawan mancanegara maupun data laju pertumbuhan PDRB, mengikuti distribusi normal atau tidak. Hipotesis yang digunakan adalah H0 menyatakan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan H1 menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Dengan menggunakan taraf signifikan 5%, hasil pengujian menunjukkan bahwa p-value lebih besar dari 0,05. Artinya, H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua data tersebut berdistribusi normal. Hal ini penting karena distribusi normal menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pengujian statistika berikutnya. Berikutnya, kita masuk ke uji hipotesis, yaitu rataan jumlah wisatawan mancanegara dengan taraf signifikan 5%. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata jumlah wisatawan mancanegara per triwulan di Provinsi Bali tidak melebihi 1,4 juta orang. Jadi, meskipun jumlah wisatawan cukup besar, secara statistik nilainya masih berada di bawah batas tersebut. Kemudian dilakukan juga uji terhadap standar deviasi laju pertumbuhan PDRB. Hasilnya menunjukkan bahwa H0 diterima, yang berarti standar deviasi laju pertumbuhan PDRB berada pada atau di atas 4%. Kesimpulannya, fluktuasi pertumbuhan ekonomi Bali masih tergolong tinggi, sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya stabil secara statistik. Nah, pada slide kali ini ada uji square. Nah, hipotesis yang digunakan pada ujian ini adalah H0 kategori jumlah WNA dan kategori laju pertumbuhan PDRB saling bebas. H1 kategori jumlah WNA dan kategori laju pertumbuhan PDRB tidak saling bebas. Berdasarkan uji chi-square independensi diperoleh hasil bahwa jumlah wisatawan mancanegara dan kategori laju pertumbuhan PDRB memiliki hubungan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak bersifat independen. Oke, di sini ada uji INNOVA 1. Uji INNOVA ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada setiap triwulan selama periode tahun 2023 sampai 2024. Rumusan hipotesis yang digunakan H0 dan H1. H0-nya terdapat perbedaan rata-rata jumlah WNA antar triwulan. Yang ke H1-nya terdapat minimal 1 triwulan dengan rata-rata jumlah WNA yang berbeda. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan menggunakan Python, nilai p-value kurang dari 0,05. Maka rumusan hipotesisnya H1 diterima. Nah, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah wisatawan mancanegara di Bali antar triwulan. Terdapat perbedaan yang signifikan juga pada rata-rata jumlah wisatawan mancanegara di Bali antar triwulan. Lalu, uji ANOVA yang kedua yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata laju pertumbuhan PDRB antar triwulan di Provinsi Bali selama tahun 2023 hingga tahun 2024. Nah, rumusan hipotesis yang digunakan yang pertama adalah H0, tidak terdapat perbedaan rata-rata laju pertumbuhan PDRB antar triwulannya. Lalu ada H1, yaitu terdapat minimal 1 triwulan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang berbeda.
Nah, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Python, nilai p-value kurang dari 0,05 atau taruh signifikasinya. Maka H1 diterima, yaitu terdapat minimal satu triwulan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB yang berbeda. Nah, kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata laju pertumbuhan PDRB antar triwulan di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan tidak bergerak secara konstan di setiap triwulannya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis korelasi, yang dimana bertujuan untuk melihat seberapa kuat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Maka dilakukanlah analisis korelasi antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali. Untuk mempermudah proses perhitungan, digunakanlah Python dengan sintaks CORR yang menghasilkan matris koefisien korelasi persen yang dimana menghasilkan tabel pada gambar di tersebut. Nah, diperolehlah nilai korelasi antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB sebesar R sama dengan 0,369. Nah, nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB bersifat positif dengan kekuatan lemah hingga sedang. Artinya, secara umum, peningkatan jumlah wisatawan mancanegara cenderung diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan PDRB meskipun hubungan tersebut tidak terlalu kuat. Nah, besarnya nilai korelasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Bali tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah WNA, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti konsumsi domestik, investasi, kepemerintahan, serta faktor ekonomi dan pariwisata. Berdasarkan hasil analisis korelasi yang menunjukkan adanya hubungan positif antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB pada bagian sebelumnya, maka sekarang dilakukanlah analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan antara jumlah WNA dengan laju pertumbuhan PDRB, serta untuk membentuk model regresi antara kedua variabel tersebut. Nah, analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan linear serta pengaruh jumlah WNA terhadap laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali. Nah, jumlah WNA menjadi variabel bebas atau F dan variabel laju pertumbuhan PDRB menjadi variabel terikat atau Y. Nah, setelah itu, berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Python, ditemukanlah hasil slope, intercept, MAE, MSE, dan juga koefisien determinasi. Dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut, yaitu adalah Y sama dengan min 7,739 tambah 0,0000627X. Persamaan ini menggambarkan hubungan linear antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB. Nilai konstanta sebesar min 7,739 menunjukkan bahwa apabila jumlah wisatawan mancanegara dianggap bernilai 0, maka laju pertumbuhan PDRB cenderung berada pada nilai negatif. Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan bahwa tanpa aktivitas pariwisata internasional, pertumbuhan ekonomi di Bali berpotensi mengalami kontraksi. Sementara itu, koefisien regresi sebesar 0,000027 bernilai positif, yang berarti setiap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara akan diikuti oleh peningkatan laju pertumbuhan PDRB. Walaupun nilai koefisiennya relatif kecil, arah hubungan positifnya menunjukkan bahwa pariwisata tetap memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, berdasarkan gambar model regresi, terlihat bahwa titik-titik data aktual tersebar cukup jauh dari garis regresi. Meskipun garis regresi menunjukkan kecenderungan naik, tapi sebaran data yang cukup lebar menunjukkan bahwa hubungan linear antara jumlah WNA dan laju pertumbuhan PDRB tidak terlalu kuat. Hasil ini memperkuat statistik sebelumnya, yaitu nilai R kuadrat relatif kecil. Nah, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa jumlah WNA memiliki hubungan linear positif terhadap laju pertumbuhan PDRB di Bali. Namun, pengaruh tersebut lemah secara statistik. Dengan demikian, peningkatan jumlah WNA belum dapat dijadikan satu-satunya indikator utama dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi Bali pada periode triwulan 2023 hingga 2024. Hasil ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi lain dalam menganalisis pertumbuhan PDRB daerah.
Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan seluruh analisis statistik yang telah dilakukan terhadap data jumlah wisatawan mancanegara dan laju pertumbuhan PDRB di Provinsi Bali pada periode 2023 sampai 2024 dapat kita simpulkan bahwa data yang dianalisis telah melalui uji normalitas sehingga layak digunakan untuk pengujian statistik lanjutan. Kedua, uji hipotesis menunjukkan adanya perbedaan antara nilai dan data yang dianalisis. Yang ketiga, uji chi-square menunjukkan adanya hubungan antara jumlah WNA dan kondisi ekonomi di Bali. Yang keempat, uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata jumlah WNA antar triwulan dan terdapat perbedaan antara rata-rata laju pertumbuhan PDRB antar triwulan. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.